Hai, selamat datang di episode ketiga dari Bibir Yeti. Oke guys, jadi di episode kali ini aku mau bahas tentang kesepian. By the way, aku balik lagi sama Nabu. Hai. Dia ada di episode pertama dari video YouTube aku dan balik lagi di episode Pipi Raping ketiga. Balik ke topik awal, aku mau bahas tentang kesepian, dimana sebagai seorang ekstrovert yang kemana-mana harus selalu ditemenin, tapi tiba-tiba harus ngekos di luar kota sendirian, terus kosnya jauh dari teman-teman kos yang lain, jadi mau nggak mau kemana-mana harus sendirian. Beberapa waktu kadang aku merasa kalau nggak apa-apa loh aku sendiri kemana-mana, jalan kaki sendiri, ngelihat tempat yang belum pernah aku kunjungi, naik transportasi umum lebih sering dibanding kalau di rumah yang kemana-mana naik motor gitu. Cuman di waktu-waktu itu kadang aku merasa, oh ternyata sepi banget ya rasanya. Oh ternyata aku butuh temen ya, aku butuh orang untuk aku ajak ngobrol saat jalan, biar perjalanan 15 menit itu nggak terasa sejauh itu, nggak terasa selama itu gitu. Cuman balik lagi sebagai manusia yang nggak bisa ngandelin orang lain di saat kita cuma bisa ngandelin diri sendiri, ya kita harus terima konsekuensinya kalau kita bakal sering ngerasain kesepian, kita bakal sering ngerasain sendirian. Bahkan saat kita ada di tempat ramai, kita tuh gak bisa menghilangkan rasa kesepian itu gitu. Mungkin karena bukan kita sendirian, tapi karena mungkin kita nggak sefrekuensi sama orang lain, atau karena mungkin kita sungkan untuk bertanya, untuk mengajak orang berbicara, untuk berinteraksi dengan orang lain yang belum kita kenal sebelumnya gitu. Ada saat-saat dimana aku ngerasa harusnya aku ada temennya deh, harusnya aku kesini sama temenku deh. Tapi sebagai seorang manusia yang punya sifat gak enakan, kadang kita tuh ngerasa, kalau aku minta temenin, temenku sibuk gak ya gitu. Atau kadang kalau misalkan aku minta ditemenin, dia mau nemenin gak ya. Pada akhirnya itu yang membuat ya udahlah sendiri aja, kalau emang bisa sendirian kenapa enggak gitu. Tapi ketika di jalan, misal aku jalan sendiri dari kos ke kampus gitu, terus ngeliat temen yang lain atau orang lain naik motor bareng temennya sambil bercanda, atau enggak jalan kaki berdua sambil ngomongin sesuatu, itu bener-bener kayak, kok aku sendirian ya, kok aku nggak ada temen yang bisa aku ajak ngobrol ya gitu. Dan rasa kesepiannya tuh kerasa banget, apalagi kalau semisal abis ngelakuin sesuatu, abis kumpul nih ramean gitu, orang-orang pada pulang berdua, ada temennya, sementara kita tuh ya sendiri lagi, ya harus ke sini sendiri gitu. Nah, bagi aku sendiri, rasa sedih yang dirasain saat kesepian tuh rasa sedih yang gak bisa diilangin detik itu juga. Jadi kalau semisal aku lagi ngerasa sedih, aku ngerasa kesepian, itu tuh gak bisa langsung hilang gitu aja. Aku buka Twitter, ketawa-ketawa, tapi habis itu ya sedih lagi. Karena emang rasa sedihnya itu mungkin menumpuk di hati, karena gak sekali dua kali kita ngerasain kesepian itu. Atau ada saat-saat dimana kita ngerasa lebih malu untuk berinteraksi sama orang lain, kayak gitu. Terus juga yang aku rasain saat kesepian itu mungkin rasanya lebih kesungkan untuk minta tolong ke siapa-siapa sih. Selain itu, rasa kesepian juga bisa memicu timbul rasa sungkan yang berkepanjangan. Semisal kita tadinya deket banget sama orang yang kemana-mana tuh kita sama dia gitu, tapi ada satu waktu dimana kita ngerasa, oh ternyata dia sibuk banget ya,
aku nggak bisa nih kalau aku ganggu dia, aku nggak bisa nih kalau aku selalu minta antar ke dia, karena tentu dia juga punya kegiatan lain, dia punya prioritas lain yang harus dia lakuin selain buat temenin aku gitu. Pada akhirnya keinginan untuk ditemani itu lama-kelamaan ngebuat kita ngerasa ya udahlah, mau gimana lagi, ya udahlah nggak apa-apa sendiri lagi gitu. Pada akhirnya hal yang kayak gitu juga ngebuat kita menutup diri dari lingkungan sekitar atau dari orang-orang terdekat yang bahkan dulu tuh kita kemana-mana selalu sama dia loh, tapi ada waktu yang membatasi kayak oh waktunya udah habis nih, oh mungkin kita nggak bisa loh selamanya bareng sama dia, kita nggak bisa loh selamanya kemana-mana sama dia, kayak gitu. Nah, jadi it's okay kalau semisal teman-teman di sini juga sering ngerasain kesepian, sering ngerasa sendirian. It's okay teman-teman, perasaan kalian itu valid, kalian nggak perlu mikir, kayaknya gue nggak harus mikir kayak gini deh. Kan kehidupan dewasa tuh emang kayak gini, kehidupan dewasa kan emang kemana-mana harus bisa sendiri gitu. Enggak teman-teman, kalau memang bisa ditemenin, kalau memang ada temennya kan kenapa enggak? Selain karena waktu yang kita tempuh itu akan terasa lebih singkat, kita juga bakal ngerasa lebih hidup gitu. Kalau misal sendirian tuh kadang yang aku rasain pas jalan sendirian aku jadi lebih banyak berpikir, aku jadi lebih banyak overthinking. Kayak dikit-dikit aku kepikiran ini, dikit-dikit aku kepikiran itu. Jadi pas di jalan tuh fokusnya lebih ngelamun gitu, banyak ngelamunnya pas di jalan. Makanya kadang aku tuh mensiasati kalau aku lagi jalan sendirian, misal dari kampus ke kos gitu. Aku setel musik, lalu aku nyanyi-nyanyi sendiri. Kadang tuh aku ngerasa, ini orang kalau ngelihat aku bakal dicap aneh gak ya? Ini orang bakal keganggu gak ya sama suara musikku gitu. Aku berpikir lagi kalau semisal ya udah it's okay, selagi itu nggak merugikan orang lain, selagi itu ngebuat aku senang, ngebuat aku happy, ya nggak apa-apa gitu teman-teman. Oke guys, terakhir yang mau aku sampaikan adalah semoga kita selalu punya ruang untuk bisa mengerti diri kita sendiri. Semoga kita bakal selalu bertemu dan ditemukan sama orang-orang baik yang buat kita ngerasa, oh ternyata dunia tuh nggak sesepi itu ya. Oh ternyata meskipun aku sering ngerasa sendirian, aku bakal tetap punya teman untuk aku ajak diskusi, untuk aku ajak ngobrol, untuk aku mintain tolong, untuk aku mintain temenin kemana-mana gitu. Buat teman-teman yang lagi ngerasa kesepian, ngerasa sendirian, semoga video ini sedikit banyaknya ngebuat kalian ngerasa bahwa kalian gak sendirian ngerasain kesepian. Terima kasih sudah berkenan untuk mendengarkan cerita Pipir hari ini. Semoga sedikit banyaknya ada yang bisa kalian petik. Semoga video ini bisa menjadi teman untuk kalian bercerita, untuk kalian jujur sama perasaan yang kalian rasain, dan buat kalian jujur sama diri sendiri juga. See you in the next video. Kalau kalian punya ide untuk konten Pipir Yapping atau kalian ada ide untuk aku bahas sesuatu, boleh tulis di kolom komentar ya. Bye-bye!